Studi kasus kondisi keuangan petani mitra kerabat tani Indonesia, mengupas realitas keuangan petani mitra dan solusi transformatif untuk kesejahteraan pertanian Indonesia. Nah, gambaran umum kondisi keuangan petani mitra, yang pertama itu rata-rata pendapatan petani bersih itu mencapai 5,23 juta per tahun menurut Survei Pertanian Terintegrasi 2021. Nah, tantangannya itu petani mitra kerabat tani itu menghadapi keterbatasan modal, akses pasar yang terbatas, dan minimnya teknologi pertanian modern. Dan yang ketiga, jerat pinjaman informal. Itu ketergantungan pada pinjaman informal dan modal terbatas menghambat pengembangan dan keberlanjutan usaha tani. Tantangan utama akses pembiayaan petani itu yang pertama, hambatan akses formal. Minimnya akses ke lembaga keuangan formal disebabkan kurangnya jaminan dan rendahnya literasi keuangan di kalangan petani. Yang kedua, jeratan retenir. Banyak petani masih terpaksa bergantung pada retenir dengan bunga tinggi yang menggerus keuntungan. Dan yang ketiga adalah infrastruktur terbatas. Infrastruktur keuangan mikro di pedesaan masih terbatas, tidak merata, dan belum menjangkau seluruh wilayah pertanian. Nah, di sini peran lembaga keuangan mikro agrobisnis atau LKMA itu yang pertama. LKMA beroperasi di bawah naungan Gapoktan dengan modal awal 100 juta per desa, memberikan akses keuangan yang lebih mudah. Yang kedua, pertumbuhan nasional. Hingga 2023, sekitar 7.000 LKMA aktif di seluruh Indonesia, meski pertumbuhan masih lambat karena kendala SDM dan legalitas. Dan yang ketiga adalah dampak nyata. Dampak nyatanya adalah LKMA membantu petani mendapatkan modal usaha dengan proses lebih sederhana, cepat, dan sesuai budidaya lokal. Sistem resi gudang atau SRG dan subsidi SSRG. Yang pertama, mekanisme SRG. SRG ini memungkinkan petani menyimpan hasil panen di gudang bersertifikat dan menggunakan resi dengan agunan untuk mendapatkan pembiayaan perbankan. Yang kedua, subsidi SSRG. SSRG memberikan subsidi bunga dan plafon pembiayaan lebih tinggi khusus untuk petani, poktan, dan koperasi pertanian. Nah, di kisah suksesnya, Kabupaten Bolang Mongodo menjadi contoh nyata keberhasilan pengelolaan SSRG dengan dukungan penuh pemerintah daerah. Nah, kemitraan bisnis pertanian dapat menggunakan model win-win solution, yaitu model kerjasama strategis. Perusahaan menyediakan modal, teknologi, dan akses pasar yang luas, sementara petani menyediakan bahan baku berkualitas dan tenaga kerja yang terampil. Nah, kemitraan ini meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani sekaligus menjamin pasokan stabil untuk perusahaan dalam jangka panjang. Pembiayaan syariah untuk usaha tani padi. Nah, saat kasus ini di Desa Suwot, Aceh Besar. Yang pertama, pola akad muqarabah. Biaya dan benih ditanggung penggarap, sementara lahan disediakan pemilik. Yang kedua, pembagian hasilnya, yaitu hasil panen dibagi adil 1:2 antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dan yang ketiga, itu memiliki dampak positif, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan tanpa riba. Nah, pembiayaan syariah menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islami berkeadilan. Nah, untuk edukasi tata kelola keuangan rumah tangga petani, ada studi kasus di Desa Sugiwaras Ngajok. Yang pertama, untuk identifikasi masalahnya, istri petani merasa kurang pemahaman tentang tata kelola keuangan Islami dan manajemen rumah tangga yang efektif. Nah, solusi edukasinya, program edukasi melalui seminar dan pelatihan praktis meningkatkan pengetahuan dan keberdayaan ekonomi keluarga petani. Dampak berkelanjutannya yaitu ketahanan ekonomi keluarga petani meningkat signifikan, terutama terbukti di masa pandemi COVID-19. Dampak dan harapan petani mitra kerabat tani. Yang untuk petani mitra kerabat tani, yang pertama, untuk peningkatan pendapatan. Nah, potensi peningkatan pendapatan dengan pilihan tepat dan kemitraan strategis. Dan kemudian 70% literasi keuangan. Nah, target peningkatan pemahaman finansial petani melalui program edukasi berkelanjutan dan 100% kemandirian. Harapan petani mitra kerabat tani menjadi lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Peningkatan literasi keuangan dan akses pembiayaan formal menjadi kunci utama keberlanjutan dan kemajuan usaha tani di Indonesia.
Nah, kesimpulan dan aksi nyatanya untuk tantangan dan solusi itu kondisi keuangan mitra, petani mitra masih penuh tantangan, namun ada solusi nyata melalui KMA, SRG, dan kemitraan bisnis yang terbukti efektif. Nah, fondasi kuat itu pembiayaan syariah dan edukasi keuangan rumah tangga memperkuat kondisi kesejahteraan dan ketahanan ekonomi petani dan juga berkomitmen bersama. Mari kita dukung pengembangan sistem pembiayaan inklusif dan kemitraan berkelanjutan demi masa depan pertanian Indonesia yang lebih baik.